pagi anak-anak, berkah dalam. Bagaimana anak-anak semangat luar biasa ya? Ini hari kedua kita memasuki semester 2. Siap-siap belajar lebih baik dan lebih giat lagi. Sebentar lagi anak-anak akan memasuki kelas 5. Nah, sebelum kita ke kelas 5, anak-anak harus rajin belajar dulu nih materi-materi di kelas 4. Hari ini kita mau belajar apa ya? Kita mau belajar matematika tentang pembulatan hasil pengukuran. Anak-anak pasti sudah pernah melakukan pengukuran. Siapa yang tahu apa saja alat yang digunakan untuk mengukur? Nah, nanti kita juga akan mempelajarinya. Coba anak-anak, pengukuran ini ada pengukuran berat dan ada pengukuran panjang. Hari ini kita akan belajar pengukuran panjang. Besok pelajaran selanjutnya kita akan belajar pengukuran berat. Hasil pengukuran panjang. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah belajar, anak-anak akan mampu membulatkan hasil pengukuran panjang ke satuan terdekat. Ya, coba siapa yang bisa menyebutkan alat ukur panjang apa saja? Yang pertama ada penggaris. Kelihatan ya deh penggarisnya ya. Kemudian ada apa lagi selain penggaris? Nah, ini namanya meteran roll. Dan kalau anak-anak pergi ke penjahit pasti sering melihat ini. Namanya meteran pita atau metlin. Yang sering kita gunakan yang mana? Kita sering menggunakan penggaris. Di dalam penggaris itu satuannya adalah sentimeter atau dituliskan dengan cm. Anak-anak ingat nggak satuan panjang apa saja? Kelas 3 sudah pernah ya? Nih ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana ya membulatkan hasil pengukuran. Silahkan anak-anak simak video berikut ini. Tentang pembulatan hasil pengukuran panjang. Nah, sebelum itu kita harus review dulu bagaimana cara mengukur panjang menggunakan penggaris. Apa kalian masih ingat? Oke, coba ya. Di sini ada penggaris dan juga ada penghapus. Bagaimana cara mengukurnya? Nah, kita harus letakkan dulu salah satu ujung di angka 0. Lalu kita lihat hasilnya di ujung yang lain. Jadi, hasil dari pengukuran penghapus ini adalah 4 cm. Sudah ingatkah kalian? Oke, sekarang kita punya sendok. Kita pastikan dia ada di angka 0 di salah satu ujung. Lalu kita lihat di ujung yang lain. Nah, kira-kira berapa ya panjangnya sendok ini? Dia tidak tepat di angka 12, tidak juga tepat di angka 13. Berapa ya kira-kira? Nah, inilah yang mau kita pelajari anak-anak. Kadang, pengukuran panjang itu tidak tepat menunjuk pada bilangan tertentu. Nah, maka kita perlu melakukan yang namanya pembulatan. Pembulatan adalah mencari bilangan lain yang memiliki nilai terdekat dengan hasil yang sebenarnya. Yuk, seperti apa sih pembulatan? Kita langsung ke contohnya. Nah, ini adalah sendok yang tadi ya. Pastikan salah satu ujungnya di 0, ujung yang lain ada ditandai dengan panah merah. Panah merah itu hasil pengukuran yang sebenarnya. Nah, hasil pengukuran yang sebenarnya ini ada di antara angka 12 dan di antara angka 13. Nah, karena panahnya ini lebih dekat ke arah 12, jadi ukuran sendok kira-kira atau pembulatan sendoknya adalah 12 cm. Lalu ada contoh kedua, gunting ya. Pastikan dia sudah di angka 0, lalu ujung yang lain dilihat. Nah, di situ ya ada panah merah di antara angka 10 dan di antara angka 11.
Nah, sekarang panahnya lebih dekat ke arah mana anak-anak? Iya, panahnya lebih dekat ke angka 11. Jadi ukuran sendok kira-kira adalah 11 cm. Contoh selanjutnya adalah pensil. Pastikan salah satu ujungnya sudah di 0, lalu lihat hasilnya. Nah, di situ ya ada tanda panah merahnya. Ada di antara angka 9 dan 10. Tapi di sini coba kita lihat. Jarak ke angka 9 dan jarak ke angka 10 sama besar. Jadi, kira-kira dibulatkan kemana ya hasil pengukurannya? Oke, supaya kita lebih mudah, kita memiliki aturan pembulatan. Ada 3 aturan. Yang pertama dulu ya. Nah, angka di belakang koma yang lebih kecil dari 5 harus dibulatkan ke angka yang lebih kecil. Nah, coba perhatikan contoh ini. Ini adalah sendok yang tadi ya. Pastikan dia 0, lalu di situ hasil pengukurannya. Di antara 12 dan 13. Nah, di antara 12 dan 13 ini kita tahu ada 10 garis kecil-kecil. Nah, garis yang kelima itu menandakan 5 mm atau 0,5 cm, ditandai dengan garis yang warna biru. Nah, coba perhatikan antara panah merah dan panah biru. Panah merah ini ada di sebelum yang biru. Maka, dia ini menunjukkan bahwa hasilnya lebih kecil atau kurang dari 5. Nah, kalau panahnya itu di daerah yang kurang dari 5 atau lebih dekat ke arah 12, maka pembulatannya dilakukan ke angka yang lebih kecil, yaitu 12. Nah, sekarang adalah aturan pembulatan yang kedua. Angka di belakang koma lebih besar dari 5 harus dibulatkan ke angka yang lebih besar. Yuk, kita lihat contohnya. Yang perhatikan, contohnya adalah gunting. Pastikan salah satu ujungnya 0. Lalu, panah merah ini adalah hasil pengukurannya ya. Ada di antara angka 10 dan di antara angka 11. Kita buat garis biru untuk penanda angka 5-nya. Nah, lalu lihat, perhatikan garis biru dan garis merah. Garis merah ada di sebelah kanan atau di daerah yang lebih besar daripada 5. Maka karena panahnya di daerah yang lebih dari 5 atau lebih dekat ke arah 11, jadi ukuran sendoknya dibulatkan menjadi 11 cm. Lalu ada aturan pembulatan yang ketiga. Nah, jika angka di belakang koma sama dengan 5, maka harus dibulatkan ke angka yang lebih besar. Oke, contoh yang tadi belum terselesaikan adalah pensil. Pastikan di 0, lalu ya hasilnya ada tepat di angka yang 5. Ada tepat di garis biru. Di antara putus-putus kuning, antara putus-putus kuning 9 dan 10. Nah, aturan tadi, jika tepat angka 5, maka dibulatkan ke yang lebih besar, yaitu di antara 9 dan 10 yang lebih besar adalah 10. Jadi, kira-kira panjang pensilnya ini adalah 10 cm. Nah, ada contoh. Sebuah pensil panjangnya 8,7 cm. Berapa panjang pensil jika dibulatkan ke satuan terdekat? Nah, kalau kalian diberi soal cerita seperti ini, coba bayangkan ada penggaris, lalu ada pensilnya, terus pengukuran dilakukan, dan di situ hasilnya ya 8,7 cm di antara angka 8 dan 9. Kemudian, ada batas 5-nya di warna biru. Nah, panah merahnya lebih dekat ke arah berapa ya? Ada di daerah yang lebih dari 5 atau kurang dari 5? Lebih dari, maka dibulatkan ke angka 9. Nah, setelah anak-anak menyimak video tadi, coba anak-anak berlatih. Yuk, kita mau berlatih mengerjakan 5 soal supaya anak-anak lebih paham. Ingat,
tuliskan dulu tanggalnya, judulnya, dan jangan lupa diberi lembar semester 2. Gitu ya. Sudah siap mengerjakan anak-anak? Ya, luar biasa. Kalau anak-anak ada yang belum mengerti, boleh bertanya. Atau japri keluarga juga boleh. Oke? Ini nanti soalnya tidak perlu ditulis, tapi jangan lupa diberi judul. Begitu? Baik, selamat mengerjakan anak-anak. Tuhan memberkati, tetap semangat. Dadah.